Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita berjumpa lagi pada mata kuliah biologi sel. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mitokondria dan juga proses respirasi seluler. Mitokondria merupakan salah satu organel dalam proses konversi energi di dalam sel. Organisme mentransformasi energi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya, dan pada sel eukariotik ada dua organel yang berperan dalam proses konversi energi, yaitu mitokondria dan juga kloroplas. Mitokondria dan kloroplas merupakan organel yang mengkonversi energi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Mitokondria atau dalam bentuk tunggalnya disebut mitokondrion, merupakan tempat terjadinya respirasi seluler, yaitu proses metabolik yang menggunakan oksigen untuk pembentukan ATP dengan mengekstraksi energi dari gula, lemak, ataupun sumber energi yang lain. Fungsi mitokondria berkaitan dengan kloroplas, dan kedua organel tersebut memiliki asal-muasal evolusioner yang sama, di mana mitokondria dan kloroplas ini tampak memiliki kemiripan struktur dengan bakteri berdasarkan teori endosimbion. Teori endosimbion dan juga asal-muasal pembentukan kloroplas dan mitokondria dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, ada beberapa bukti bahwa mitokondria dan juga kloroplas itu berasal dari asal-muasal yang sama. Yang pertama, tidak seperti organel dalam sistem endomembran yang lainnya seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vakuola, dan sebagainya. Organel, yaitu kloroplas dan juga mitokondria, memiliki membran rangkap yang menyelubunginya. Seperti halnya bakteri, yaitu sel prokariotik, mitokondria dan juga kloroplas juga mengandung ribosom dan memiliki DNA yang berbentuk sirkuler yang berasosiasi dengan membran dalam dari kedua organel tersebut. DNA dari kedua organel tersebut mengatur proses sintesis protein. Mitokondria dan kloroplas disebut juga dengan organel yang semi-otonom yang terbukti mampu menjalankan sintesis protein secara independen. Nah, dia juga bisa bertambah ukuran serta melakukan perbanyakan dari dirinya sendiri. Bahasan yang selanjutnya adalah mitokondria dan proses konversi energi kimia. Mitokondria ditemukan hanya pada sel eukariotik. Beberapa sel memiliki mitokondria berjumlah tunggal yang berukuran besar, namun sebagian besar sel memiliki ratusan bahkan ribuan mitokondria. Jumlah mitokondria dalam sel berkorelasi dengan aktivitas metabolik. Jadi, semakin tinggi aktivitas metabolisme yang dijalankan oleh sel, maka jumlah mitokondria yang dimiliki juga semakin banyak. Contohnya, sel otot memiliki jumlah mitokondria yang lebih banyak dibandingkan sel-sel lain. Masing-masing membran yang membungkus mitokondria merupakan bilayer fosfolipid, yaitu protein yang tertanam di dalam membran. Membran luar permukaannya lebih halus, sedangkan membran dalam berlipat-lipat yang disebut dengan krista. Krista bersifat berlekuk-lekuk karena dapat meningkatkan luas permukaan mitokondria sehingga produktivitas dari respirasi seluler menjadi lebih maksimal. Membran dalam mitokondria membagi daerah internal mitokondria menjadi dua kompartemen atau dua daerah, yaitu ruang intermembran yang sempit dan ruang matriks mitokondria. Nah, matriks ini mengandung bermacam-macam enzim, DNA mitokondria, dan juga ribosom. Enzim di dalam matriks mengkatalisis sejumlah tahap respirasi seluler. Proses lain yang juga terlibat dalam respirasi seluler, termasuk ATP sintase, juga dibentuk di bagian dalam dari membran mitokondria. Nah, berikut adalah gambar yang menunjukkan struktur dari mitokondria di dalam sel eukariotik. Nah, di sana dapat kalian lihat ada membran luar, ada membran dalam yang berlekuk-lekuk, kemudian ada ruang intermembran, dan juga matriks mitokondria. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan komposisi dari membran luar dan membran dalam mitokondria. Membran luar mitokondria mengandung lebih banyak molekul yang disebut dengan molekul porin, yaitu protein transport yang berperan membentuk saluran air berukuran besar untuk melintasi lipid bilayer. Membran luar bersifat seperti penyaring yang permeabel terhadap semua molekul yang berukuran kurang lebih sama dengan 5000 Dalton. Nah, sementara itu membran dalam bersifat impermeabel. Membran dalam sangat terspesialisasi fungsinya, di mana di dalamnya lapisan lipid bilayer itu mengandung lebih banyak fosfolipid khusus yang disebut dengan kardiolipin. Nah, dengan banyaknya proporsi kardiolipin di dalam membran dalam mitokondria, membran dalam bersifat sangat impermeabel terhadap ion. Membran dalam mengandung bermacam-macam protein transport sehingga bersifat semi-permeabel terhadap molekul kecil yang dimetabolisme atau diperlukan dalam protein enzimatik di dalam matriks.
Nah, ukuran mitokondria berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Sebagai organel, mitokondria bersifat dinamis, dapat berubah bentuk dan juga berpindah tempat di dalam sel, bahkan berfusi ataupun membelah. Observasi juga menunjukkan bahwa mitokondria dalam sel hidup dapat membentuk struktur jejaring tubular yang bercabang-cabang. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, berikut ini adalah perbedaan dari DNA yang dimiliki oleh mitokondria dan juga nuklear DNA atau DNA yang berada pada inti sel. Nah, fungsi dari mitokondria ini adalah berperan dalam proses respirasi seluler. Nah, tahap respirasi seluler pada sel eukariotik ini terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma dan proses selanjutnya terjadi di mitokondria. Glikolisis menghasilkan pirufat yang nantinya memasuki mitokondria. Pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA yang kemudian dioksidasi lagi membentuk karbon dioksida pada siklus asam sitrat. Energi yang dihasilkan pada respirasi seluler didapat dari fosforilasi tingkat substrat, yaitu yang membentuk ATP, dan fosforilasi oksidatif yang melibatkan molekul pembawa elektron, yaitu NADH dan FADH2. Nah, secara garis besar, proses respirasi seluler dapat kalian lihat pada gambar berikut, yang menunjukkan urut-urutan tahap dari glikolisis, kemudian juga dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan berakhir dengan rantai transport elektron. Nah, sekarang bagaimana dengan sel prokariotik yang tidak memiliki struktur mitokondria? Nah, penghasilan energi pada sel prokariotik terjadi pada struktur yang disebut dengan mesosom. Mesosom merupakan lipatan membran yang mengandung enzim-enzim. Nah, mesosom ini terbentuk dari proses invaginasi atau pelekukan kompleks dari membran sel ke dalam sitoplasma. Fungsi mesosom yaitu sebagai lokasi utama respirasi yang analog dengan mitokondria pada sel eukariotik. Mesosom dianggap bisa meningkatkan luas permukaan sel yang membantu sel dalam respirasi seluler. Struktur dari mesosom sendiri terdiri dari vesikel, tubulus, dan juga lamela. Beberapa lamela terhubung dalam membran sel, vesikula terbentuk oleh pelipatan pada membran plasma. Dalam vesikel mesosom, enzim respirasi dan juga komponen transportnya seperti ATPase, dehidrogenase, sitokrom ada dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalian dapat melihat struktur dari mesosom yang ada pada sel prokariotik pada gambar berikut. Sekian penjelasan tentang mitokondria dan juga proses respirasi seluler. Semoga dengan penjelasan tersebut kalian dapat lebih jelas dan selamat belajar untuk pertemuan-pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.